Assalamualaikum. Ini saya malam ini hampir jam 12 malam ya, sama Mas Ragil yang bawa ini. Kita dari tadi itu asik cerita, ndak habis-habis bahan fokus cerita ini. Sekarang ada satu topik cerita yang menarik nih. Tadi Mas Ragil udah memulai cerita dari mulai pengalaman gimana sampai dari tadi katanya Mas Ragil ini kok bisa kita ini dipertemukan. Nah, saya mulai mengupas-ngupas sedikit bagaimana indahnya suatu cerita yang diskenariokan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala di malam bulan Ramadan, bulan baik. Jalan ceritanya lucu, unik, baik. Ini patut jadi pelajaran khusus buat saya ini, buat saya khusus, dan juga buat cerita-cerita yang mungkin bisa diambil yang baik. Apalagi Mas Ragil, karena ini Mas Ragil ini yang cerita nih. Kalau enggak dari beliau, saya pun mungkin enggak begitu menanggapin dalam gitu. Kan bisa aja mungkin saya yang mengarang cerita, tapi Mas Ragil ini yang benar-benar cerita. Pak, cerita ini kok lucu loh Pak ya. Saya itu katanya tadi niat kami berangkat dari Jakarta itu tadi udah ditawar orang lain, numpak naik dari Juragan Buah di Keramat Jati. Terus sarapan harusnya di Jakarta, pasti nggak ketemu Bapak di perhentian bus tadi di rest area Cikarang. Tapi ya itulah Tuhan, saya ceritain menemukan hamba-hambanya, bisa ada cerita lucu, menarik, unik, kok saling kontak gitu, ketemu di satu tempat dan langsung ketemu. Uniknya adalah langsung bertemu langsung tanpa perantara kemana-mana, langsung ketemu orang yang dituju. Saya ditujukan langsung kepada mereka yang sedang makan di situ tadi. Ini cerita tadi, cerita unik dari Mas Ragil yang nyampein itu ya Mas ya? Iya, cerita nyata. Kisah nyata nih katanya. Nah, makanya jadi bukan dari saya aja ceritanya. Tadi kita ngomong banyak, tapi saya lupa tadi merekam peristiwa cerita ini. Ini buat kenang-kenangan saja cerita ini ya, siapa tahu. Tapi sepertinya Tuhan masih menemukan lagi besok, hari esok ketemu dengan mungkin nggak Mas Ragil ya, ketemu sama Mas David juga tetap. Karena apa, saya ada rencana mengangkut barang-barang saya kalau saya nanti jadi di Juni atau Juli nanti ini keluar dari Jogja, barang-barang saya tadi kok ini kan cerita menarik ini, lucu ini, kok ada continue-nya, ada lanjutannya gitu kan, lucu, sungguh sangat benar-benar murni menarik cerita ini. Allah itu saat saya juga galau nanti kalau pindah gimana ya mencari truk untuk ngangkut barang-barang saya dari Jogja. Mas Dorip tadi yang bawa pertama bilang, saya tanya, Mas, kalau dari Jogja dibawa ke Jakarta, mumpung Mas kan juga jalurnya ke sana, Jakarta, berapa ya Mas? Dia bilang 3 juta Pak. Saya kelop, mau saya, nggak pakai tawar-tawar, mau Mas. Wes kalau nanti gitu, sepertinya akan lanjut, saya nggak cari orang, udah enak. Nah itu cerita yang menyambung nanti. Nah kembali ke yang tadi cerita nih Mas Ragil cerita tadi yang memulai di sini, saya unik Pak cerita tadi itu kok Mas Darit tadi langsung mau sama Bapak, padahal ditawar di Juragan Buah itu ditawar 500.000. Nah tadi cerita lagi, kalau Bapak nggak ada Pak, itu tadi kami mau balik lagi ke Jakarta karena isian truknya itu harus setengah. Dia kan harusnya butuh uang, cari buat lebaran, buat uang kembali ke Jepara ya, ini truk Jepara asalnya, tapi dia tinggalkan itu semua. Jadi sungguh ini orang-orang baik yang menemani saya malam ini. Ya saya juga mengaku itu semua ketentuan Allah Tuhan. Menemukan antara hamba-hambanya sebagaimana ayatnya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi orang baik, manusia yang baik, kau ketemukan sama orang baik. Kalau yang buruk, ketemuin orang buruk juga. Terbukti lagi malam ini. Terbukti lagi. Tadi cerita Mas Ragil, ya Allah. Jadi Mas Ragil cerita tadi tuh, gitu Pak, harusnya nggak ketemu, saya makan sarapan di Jakarta, pasti saya nggak mampir di situ. Terus harusnya saya sama majikan Buah tadi, Juragan Buah, malah bayarnya lebih tinggi dari Bapak tadi itu. Kok malah Mas Darit malah mau sama Bapak langsung, nggak nawaran langsung. Bapak ngomong ya langsung iya. Ini lucu nih kata dia. Dia cerita lucu kok yo. Bapak langsung ngomong, saya ini baru mikir. Tadi saya nggak mikirin itu. Karena saya juga tidak mau, saya pikir terlalu berat-berat. Takutnya saya ini aja berlebihan kan gitu, saya ngeri kan. Ya ternyata bener cerita ini dari Mas Ragil, bercerita bener-bener tuh. Yo Mas yo. Iya.
Aduh, ini cerita yang sungguh bisa dijadiin kenangan lah ya, antara pelaku udara dengan pelaku darat. Mas Ragil, kita cerita dua hal yang tapi ditemukan satu cerita unik nih. Dari tadi nggak berhenti kita nih, stop cerita terus. Jadi alasan Mas Ragil nih ono konco loh, ojo khawatir nggak iso turu Mas Ragil ini nggak iso turu sama aku. Nek kalau konco-koncoku yang udah kenal saya ya, tabiat saya selalu menemani kemanapun itu ya kayak ngono loh, kayak burung cucaro. Apalagi wis dikai panganan, wis buka puasa, wis langsung kayak manuk itu cerita terus ndak ono capek Ya kamu yang udah kenal saya pastilah itu udah tahu saya ciri khasnya ya, ndak berhenti kalau cerita. Ya udah, sekarang Mas Ragil cerita lagi Mas, biar tak dengerin suara Mas aja di sini. Ya, satu hari tadi ada cerita yang unik. Karena kehendak Allah kita bisa bertemu. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, ini Mas Ragil ini bener loh, ini cerita bener. Mas Ragil ini cerita loh nih, makanya tadi saya ingat, yuk kita rekam yuk Mas, karena cerita ini ya cerita lucu, unik, kok terjadi di zaman wabah Covid. Ternyata di balik peristiwa wabah, Allah itu membuat satu cerita unik bagi hamba-hamba tertentu ya, yang dipilih. Saya aja nih, saya cerita berangkat dari rumah, saya sudah ditentang loh sama anak saya, sama ibu saya mertua, sama kakak ipar saya, semua anak saya, semua kawan, aduh, semua melarang saya loh. Tapi saya sampaikan, semua secara kekhawatiran, semua ada khawatir di wabah ini, siapa yang tidak khawatir? Tapi kok saya sangat yakin, membiasakan keyakinan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkanlah, janji Allah itu saya mau coba seolah-olah mau membuktikan ya Allah. Coba ya Allah, tadi doa saya begitu, buktikan padaku sehingga menambah keyakinanku ya Allah kepada hamba-hambamu yang kau janjikan kepada yang disebut bertakwa tadi ya Allah. Dibuktikan semua, terbukti benar-benar ini, benar-benar tidak ada rekayasa cerita ini. Benar-benar saya numpak truk, numpak bus di saat wabah, di saat semua menutup diri, mengisolasi, mengunci dengan ketatnya penjagaan semua. Dan ini cerita benar-benar selama dalam perjalanan ada masalah nggak Mas Ragil? Tidak ada. Tidak ada pengecekan, penjagaan, tidak satu pun ada yang menanya kita, mengecek kita ya Mas Ragil? Ya. Semuanya Ada polisi yang nyegat, ya, aman semua. Semuanya, padahal tadi ada rame macet ya Mas ya. Tapi kok lancar, nggak ada di stop. Ya pokoknya bismillah, kekuatan Allah, bismillah itu luar biasa, ikhlasnya kita itu menghadap sama Allah. Ini malam cerita ini panjang ini, sampai subuh iso. Ya mungkin itu catatan saya dulu, bahwa cerita ini menjadi kenangan antara Mas Ragil, Mas Darip, saya yang numpak truknya luar biasa ini. Saya juga satu cerita lagi menarik, nanti saya barengi dengan fotonya. Saya numpak truk namanya truk barokah loh. Tadi saya udah cerita, kok bisa saya dari semua truk, ribuan truk yang operasi, nama ada truk masing-masing. Kok saya juga sama Allah ditemukan truk yang namanya truk barokah, yang saya selalu menyampaikan sama teman-teman semua mengenai pentingnya Jumat barokah. Kita mendirikan majelis namanya barokah. Di mana saja ketemu yang judulnya barokah. Saya juga bingung ini. Numpak truk aja sampai truknya namanya barokah. Ini bener loh, nggak main-main. Kok yo iso ngono gitu loh. Ini cerita lucu, unik, dan bener-bener asli reality. Jadi ya Allah, hanya saya berkata alhamdulillah wa syukrillah ya Allah. Kau pertemukan kami dengan cinta kasih-Mu yang sungguh Kau temukan kami yang tanpa kami ada duga. La yahtasib ya Allah. Kamu berikan dari arah jalur sangka yang tidak diduga-duga rezeki. Bukan hanya rezeki itu yaitu materi, tapi rezeki kesempatan. Kesempatan waktu ditemukan orang-orang baik itu adalah rezeki yang tidak terhingga bagi hidup kita. Bukan semata materi. Contoh Mas Dari tadi, dia tidak mengejar materi.
Tapi dia mencari manusia. Saya ndak enak sama bapak ini. Kalau saya mencari harta lagi, cukup saya sudah sampai di. Dia mengalahkan materinya demi untuk mengedepankan kebaikan yang digerakkan pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, manis banget, indah banget ceritanya ini. Terima kasih saudaraku semua. Cerita ini di sini dulu. Mungkin masih banyak cerita, panjang kita ceritanya ini. Ya, mungkin jadi bisa renungan buat kita saja. Tidak ada yang sebenarnya istimewa, hanya ini hanya menjadi satu kenangan saja khususnya bagi saya, bagi kami dalam perjalanan meliput ini. Matur nuwun semuanya, matur nuwun ya Allah. Alhamdulillah kami makin cinta padamu ya Rabbi. Ya Allah, kami cinta padamu ya Rabb di malam baik bulan ini Ramadan ya Allah. Berkahi kami selalu ya Allah, berkahi truk ini ya Allah yang barokah ya Allah. Amin. Berkahi rezeki yang bawa semua yang ada di sini ya Allah, kami sehat dan Amin. selamat ya Allah. Keluarga kami terutama ya Allah di malam bulan baik ini ya Allah. Amin. Ya Allah, juga yang menonton ini berikan juga kebarokahan ya Allah semua ya Allah. Semoga kami menambah cinta kami ya Allah. Amin. Cinta kami kepadamu ya Allah sungguh dibuktikan ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah, rezekimu ini ya Allah tidak terhingga. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perjalanan malam lanjut lagi ke arah Jalan Semarang, lewat tol Semarang. Tadi saya sempat lama tadi ke masjid dulu, sempat sholat tarawih, sholat maghrib sama isya di jamaah tadi. Ya, jadi hampir tadi tertinggal juga sama Mas Ragil yang bawa mobil sekarang ini. Oke. Berganti Pong Jawa, Senggowo ini. Jadi Mas Ragil sekalian yang bawa. Nah sekarang kita jalur malam menuju ke jalan ke arah Semarang lewat tol Semarang. Mudah-mudahan kita tiba selamat di tujuan dengan sehat walafiat semuanya. Insya Allah kita tutup dulu sampai sini. Nanti kita tiba di tujuan kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.